Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alis Rahma. Aku adalah mahasiswa Akademik Keperawatan RS Evarina Purwakarta. Di sini aku akan melakukan promosi kesehatan kepada salah satu anggota keluarga dengan memiliki riwayat hipertensi. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan untuk pasien memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komaria, ibu dari Ais Rahma. Baik, selanjutnya saya akan memberikan proposal kepada pasien mengenai promosi kesehatan yang akan saya lakukan. Bagaimana Ibu siap untuk melakukan promosi kesehatan? Oke, cidok. Baik, selanjutnya kita akan memasuki promosi kesehatan. Sebelumnya, Ibu mau dipanggil Ibu atau Mama? Aja. Oke. Sebelum itu, Mama tahu nggak apa itu hipertensi? Tekanan darahnya tinggi. Ya, betul. Hipertensi itu suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang sistoliknya itu lebih atau sama dengan 140 mmHg, atau diastoliknya itu lebih atau sama dengan 90 mmHg. Tuh, Mama paham? Oke, selanjutnya kita lanjut ke penyebabnya ya. Oke. Baik, selanjutnya Mama tahu nggak sih penyebab hipertensi itu apa aja? Makanan yang terlalu banyak minyak-minyakan. Sebenarnya bukan makanan yang terlalu banyak minyak sih. Penyebab hipertensi itu ada 5. Yang pertama ada obesitas. Yang kedua ada stres. Yang ketiga ada terlalu banyak darah. Yang keempat itu ada keturunan atau gen. Yang kelima itu ada kurangnya pergerakan fisik. Gimana? Iya, semuanya. Kamu udah paham? Oke, selanjutnya kita ke tanda dan gejalanya ya. Mama tahu nggak sih tanda dan gejala dari hipertensi yang selama ini Mama rasain itu apa? Di sini berat. Di mana? Leher, Untuk pundak. Iya, betul. Tanda dan gejala itu dari hipertensi itu ada pusing, ada nyeri di kepala, ada gelisah, leher kaku, terus ada pandangan kabur, sama mudah lelah sama lemas. Mama rasain itu semua. Oke. kadang-kadang tapi Ya, berarti itu salah satu tanda dan gejala dari hipertensi. Selanjutnya kita ke klasifikasi. Mama udah tahu belum selama ini kalau hipertensi itu ada banyak pembagiannya? enggak. Nah, klasifikasi hipertensi itu ada 3. Ada prehipertensi, ada stadium 1 hipertensi, dan ada stadium 2 hipertensi. Nah, untuk normal itu kan biasanya 120/80. Kalau misalkan hipertensi itu, dari prehipertensi itu biasanya dia 120 sampai 129/80 mmHg. Terus kalau misalkan untuk hipertensi stadium 1 itu biasanya 130 sampai 139/80 sampai 89 mmHg. Terus kalau misalkan untuk hipertensi stadium 2-nya itu ada lebih dari sama dengan 140 per lebih dari sama dengan 90. Mama udah paham belum untuk klasifikasi? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada
komplikasi. Mama tahu nggak dari penyakit hipertensi ini tuh akan menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Apa yang Mama tahu dari komplikasi hipertensi itu? Kata dokter sih bisa arahnya ke jantung. Ya, betul. Lebih tepatnya itu ke infark miokardium atau serangan jantung itu sendiri. Terus ada juga gagal ginjal, bisa jadi stroke, dan bisa jadi ensefalopati. Ensefalopati itu bisa menyerang ke daerah otak. Tuh, ada yang ditanyakan nggak? Apa jadi menyerang ke otaknya? Karena pembuluh darahnya itu bisa menipis, bisa bocor, ataupun menyempit. Tuh, paham, Mak? Oke, selanjutnya mau ngasih tahu nih gimana sih cara pencegahan dari hipertensi tersebut. Sebelumnya Mama tahu nggak sih gimana cara pencegahannya? Kan pasti tadi udah disebutin nih ya tanda dan gejalanya. Nah, cara pencegahannya itu gimana? Olahraga, Ya, makan yang terlalu asin, betul. relaksasi, jangan stres. Ya, Mungkin ya. lagi apa? Obesitas? Oh iya, kita buka dong. Ya, betul, dari semua itu betul. Bisa olahraga, bisa kita perbanyak konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, terus kita kurangin kadar garam di masakan, terus tidur yang berkualitas, yang cukup, kelola stresnya, pertahankan berat badan, sama periksa tekanan darah secara berkala. Gitu, paham, Mak? Bisa dilakukan setiap hari. Oke. Ya. Selanjutnya kita lakukan gimana sih cara penanganan untuk hipertensi itu. Nah, cara penanganan itu ada dua, ada farmakologis sama ada non farmakologis. Nah, kalau farmakologis itu biasanya menggunakan obat-obatan. Contohnya kayak amlodipin. Tuh, kalau misalkan terapi non farmakologis itu bisa kita ambil dari herbal-herbal. Contohnya makanan timun, bawang putih, terus seledri, gitu. Iya, kan namanya juga obat kan. Tuh, selain obat-obatan yang dari herbal, terapi non farmakologis juga bisa kita lakukan dengan cara terapi relaksasi. Kalau misalkan contohnya karena stres, semua bisa dilakuin terapi relaksasi atau napas dalam biar lebih tenang. Tuh, tarik nafas. Caranya itu tarik nafas, terus hembuskan. Lakukan sebanyak mungkin sampai Mama merasa tenang. Gitu. Paham? Sampai ke perut mau tentang kali perutnya. Ya. Tuh, keluarkan bos. Tuh. Paham, Mak? Oke. Nah, teman-teman, jadi tadi yang aku sebutin itu contohnya ada di sini. Di sini yang pertama untuk terapi farmakologisnya itu di sini ada amlodipin. Kita bisa pakai yang 10 mg sama bisa pakai yang 5 mg. Terus di sini ada candesartan silexatil. Terus untuk yang terapi non farmakologisnya yang sudah aku sebutkan tadi bisa pakai mentimun dan bisa pakai bawang putih. Nah, bawang putihnya itu bisa di jus ataupun dimakan langsung. Mentimun itu bisa menggunakan mentimunnya langsung atau direndam terlebih dahulu. Tuh, kalau seledri pun sama, bisa langsung di jus. Mama ada yang ditanyakan terlebih dahulu nggak dari semua materi yang sudah dikasih tahu sama aku tadi? Karena sudah paham, selanjutnya aku mau nanya nih ke Mama. Tadi kamu dikasih tahu nih ya semua materi-materinya. Apa yang bisa Mama simpulkan atau apa yang bisa Mama ulangi dari semua materi yang sudah dijelaskan tadi? Hidup sehat, Selain itu, tidur teratur, terus makan, terus olahraga, minum obat. oke, promosi kesehatannya udah selesai ya Maya. Baik teman-teman, segini saja cukup video dari saya untuk promosi kesehatannya. Terima kasih.
Mohon maaf ya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.